Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang tak terhingga bagi kehidupan kami Bapa. Sehingga kami telah memuji, memuliakan nama Engkau, mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Bapa melalui hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Bapa pengurapan Tuhan surgawi turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang diberitakan, apa yang dikeluarkan dari mulutnya Bapa merupakan firman-Mu, benih-benih firman-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan kami Bapa. Agar kami dalam menjalankan kehidupan ini Tuhan, kami telah dipersiapkan oleh firman-firman-Mu yang hidup Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran-Mu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Shalom. Shalom. Kita ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, tidak terasa ini sudah bulan yang ketiga di tahun 2025. Pada hari ini kita boleh ya Tuhan izinkan untuk bersama-sama untuk hidup bergaul dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebab mari saudaraku, anak-anakku, ya keluargaku ya yang sangat kukasihi, ya kita boleh ada itu semua karena Tuhan. Kita sudah dengar betapa kesaksian yang menghidupkan ya, bahwa betapa luar biasa apabila kita mempunyai sumber kehidupan yang daripada Allah, yang Allah telah persiapkan dalam hidup kita. Nah, untuk itu menyambut perjamuan kudus ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan lihat firman Allah bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ya. Kita akan baca kitab Roma ya, pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Tuhan. Ya, saya akan baca 1 dan kita akan baca sama-sama ayat 2. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Perikopnya tadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Katakan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa saya katakan ambil yaitu tema yang terbaik untuk Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus sebagai yaitu anak tunggal Bapa, ya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap saudara dan saya dan terhadap seisi dunia ini, maka diberikanlah anak yang tunggal agar supaya barang siapa yang percaya dan menerima dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Di situ ada kalimat dikatakan tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Bayangkan sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, Tuhan meminta kepada kita hari ini ibadah yang sejati. Sudah kasih oleh Tuhan, bukan kita mengikuti ibadah dengan ribuan konser ya yang sangat luar biasa dengannya membangkitkan semangat kita. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, ibadah yang sejati adalah ketika kita hidup mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang terbaik. Dengan terbaik itu yang bagaimana? Yang terbaik itu Alkitab katakan yaitu ayat 2, jangan engkau seperti orang dunia. Nah, orang dunia ini, ya mereka ini ya mempedulikan tentang kebaikan Allah. Orang dunia tidak mengenal tentang kekudusan. Orang dunia tidak mengenal tentang kesucian. Orang dunia tidak mengenal tentang yaitu namanya dia itu
menghormati diri sendiri. Memberikan yang terbaik adalah salah satu, yaitu memberikan penghormatan kepada diri kita sendiri, atau kata lain menghargai diri sendiri. Sebelum kita akan dihargai oleh orang, ya kita menjadi orang yang berharga, maka kita harus menghargai diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Dengan caranya yaitu kita mengenal apa gunanya ibadah itu. Apa gunanya itu Alkitab itu? Coba ayat baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Iya. 2 Timotius 3 16 dan 17. Firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memang sangat bermanfaat, satu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki kelakuan yang buruk, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa, haleluya. Terus ayat 17. Dengan demikian, Iya. tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi luar biasa, yang terbaik Tuhan telah berikan untuk kita, dan kita akan berikan yang terbaik. Jadi kita lihat bahwa ibadah itu sangat luar biasa, yaitu firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah melalui para nabi, melalui para rasul pada zaman dahulu. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu sangat bermanfaat. Sangat, katakan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat berguna, ya. Bayangkan dikatakan yaitu dia adalah mengajar. Pertama mengajar. Jadi memang harusnya kita harus diajar, harus dididik, ya. Timotius itu dididik dengan yaitu membaca Alkitab. Sejak dari kecil dia membaca Alkitab. Maka Timotius itu menjadi seorang yang hebat, yang luar biasa. Kenapa bangsa Israel itu orang yang paling terpintar di dunia ini? Karena apa? Yang mereka ajarkan bukan ilmu pengetahuan dunia yang terdahulu ditanamkan kepada setiap, yaitu anak-anak mereka yang masih anak, yaitu belita. Bayangkan mulai sejak dari kandungan, mereka sudah mulai menyanyikan, anak di kandungan itu, bapaknya sudah nyanyikan pujian-pujian penyembahan kepada Allah. Ya, kemarin firman Tuhan luar biasa yang diterangkan oleh Natalia, hebat sekali. Yohanes, kenapa dia bisa percaya kepada Tuhan tanpa ada pemberitaan kepada Yohanes? Yohanes itu bersukacita sejak dari kandungan. Bayangkan, waktu Maria memberikan Shalom, sejahtera rumah ini, maka Yohanes yang di kandungan Elisabeth itu melonjak ke girangan. Berarti sudah kasih oleh Tuhan luar biasa. Iya, kita itu mengajar itu bukan sudah kasih oleh Tuhan pada duduk di sekolah, tapi pengajaran Tuhan itu sejak dari bayi. Makanya tampakkan luar biasa tuh firman Tuhan. Kemarin saya kita diberkati oleh Tuhan. Dikatakan kita yaitu pergi kepada orang lain, sehingga bilang ya mengkopi, ya, mengkopi orang pergerakan, mengkopi orang cara bicara, mengkopi orang secara segala-galanya di kopi. Ternyata kita ini mempunyai sumber. Kita punya sumber dalam hidup kita ini. Nah, itu sebab betapa pentingnya Sunan kasih oleh Tuhan. Alkitab itu adalah sebagai bermanfaat untuk mengajar. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kenapa yaitu Yohanes, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak baca Yohanes. Memang Yohanes itu adalah seorang yang anaknya imam, yaitu Zakaria, bapaknya kan, mamanya Elisabeth, anak satu-satunya, ya. Dia pasti dididik dalam pembacaan firman Tuhan. Kenapa dia dididik dalam pembacaan firman Tuhan? Kita lihat waktu bangsa Israel datang untuk memberi diri dibaptis, apa dia bilang? Ya, keluarkanlah pertobatan. Bahkan awalnya dia bilang begini, hai ular-ular beludak. Bayangkan, keras kan?
siapakah yang mengajar kalian lari daripada murka Allah? Jadi ia tahu tentang yaitu bagaimana orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah, orang yang tidak hidup dalam pembaruan hidupnya, maka mereka sedang menghadap murka Allah. Jadi kita lihat bahwa dalam pembacaan kita ini luar biasa. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ada ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan adalah bagaimana hidup kita ini mengelola yaitu kehidupan bersama Yesus. Ya. Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik untuk kita. Sehingga pada hari ini kita boleh menghadap tubuh dan darahnya untuk memperingati hari kematian dan kebangkitannya pada 2000 tahun yang lalu. Betapa luar biasa persembahan Tuhan. Tidak bisa dapat kita bayar dengan harga yang ada di kolong langit ini. Darah Tuhan itu sangat mahal, ya. Tubuh Tuhan itu sangat mahal. Karena tubuh Tuhan itu suci, tubuh Tuhan itu kudus. Dia adalah firman Allah telah menjadi manusia. Itu yang disalibkan di atas kayu salib. Itu adalah mutiara, itu adalah suatu yang sangat-sangat terbaik untuk saudara dan saya. Nah, sekarang kita dipanggil itu ada tujuan. Kita dipanggil tujuannya untuk apa? Coba baca Efesus pasal 2 ayat 10. Ya. Kita ini dibentuk, kita adalah ciptaan Allah. Ya, untuk apa kita yaitu dibentuk? Coba tolong dibaca. Ya, ayat cepat. Efesus pasal 2 ayat 10. Benso, suara. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, Iya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Karena kita ini adalah buatan Allah, karena kita ini adalah ciptaan Allah, maka Tuhan inginkan supaya apa? Kita punya tujuan, kita diselamatkan. Hidup kita diselamatkan tujuannya apa? Untuk lain tak bukan hanya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu tujuannya. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang sudah dikasih oleh Tuhan? Itu semua sudah tercatat dalam Alkitab. Jangan. Ya. Itu semua sudah dikasih, itu bukan cuma hanya bunga-bunga Alkitab. Ya. Itu bukan hanya histori Alkitab. Bukannya cerita dalam Alkitab. Tapi itu semua harus kita perlakukan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Alkitab tadi berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus berkenan kepada Allah? Karena orang yang berkenan kepada Allah, itulah mereka yang akan dikasihi oleh Allah. Orang yang berkenan kepada Allah itu dikenal oleh Allah. Orang yang berkenan kepada Allah itu membuat Allah jadi heran. Orang yang berkenan kepada Allah, doanya didengar oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah dipelihara oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah diperhatikan oleh Tuhan. Maka Mazmur sunan kasih oleh Tuhan 91 ayat 14. Iya, dia melekat dengan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah itu betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Dipedulikan oleh Tuhan. Masa depannya itu pasti akan masa depan yang penuh dengan yaitu harapan dan penuh dengan segala kemenangan dan segala keberkatan. Itu kenapa? Karena kita berkenan kepada Allah. Satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, mari. Kemarin ya dalam doa Papa sudah sampaikan begini. Coba saudara renungkan itu firman Tuhan yang Tuhan katakan, marilah kita yaitu ya menciptakan manusia serupa dengan siapa? Gambar. Marilah kita ciptakan manusia itu serupa dan segambar Allah. Bayangkan hidup kita ini, ya, jasmani kita itu adalah gambaran Allah. Nah, kita ini bukan hanya sebagai hanya gambar, bukan hanya sebagai lukisan, tapi memang betul-betul kita ini adalah gambaran Allah. Jadi kalau kita melihat Allah, lihatlah diri kita. Nah, saudara-saudara kasih lihat, kalau kita ingin supaya Allah dipermuliakan, bagaimana hidup kita ini menjadi terang? Bagaimana hidup kita menjadi garam? Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain?
kalau kita tidak bisa menampilkan gambaran Allah itu. Coba renungkan baik-baik itu. Firman Allah telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Makanya tidak heran Alkitab dikatakan tadi, iya, Alkitab itu sangat berguna. Firman Tuhan yang diwahyukan itu sangat berguna. Yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu sangat berguna. Membantu mengajar dan untuk mendidik, memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan yang tidak baik diperbaiki, dirubah. Ya, mari mulai hari ini supaya kita akan berhasil, supaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita menutup diri terhadap kebenaran, kalau kita menutup diri terhadap perbuatan yang baik kepada Tuhan, maka saudara kasih oleh Tuhan, kita akan berjalan dalam suatu kegelapan. Kita akan berjalan dalam suatu kebuntuan hidup. Tetapi apabila kita mau sadar hari ini bahwa kita adalah gambaran Allah, kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, Allah itu memiliki roh, Allah itu memiliki tubuh, Allah itu memiliki jiwa. Nah, jiwanya atau kita seperti Allah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, perbuatan kita harus seperti Allah. Itu adalah gambar Allah. Gerak-gerik kita, tingkah laku kita serupa dengan segambar dengan Allah. Itu kalau kita renungkan sampai situ. Jadi, saudara kasih oleh Tuhan, kita dipanggil ini ada tujuan. Tadi Efesus pasal 2 oleh Rasul Paulus katakan, kita punya tujuan. Kita diciptakan, kita dibentuk untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Makanya Papa dan Mama, ya, tidak usah terlalu banyak nasihat terhadap kalian bertiga. Kalian sudah dewasa, kalian sudah tahu mana yang baik harus kita lakukan. Ya, pekerjaan-pekerjaan rumah harus kita lakukan lah. Itu sebagai suatu contoh. Ya, membuat menampilkan diri kita ini bahwa diri kita ini sudah dewasa. Diri kita ini sudah mengerti pekerjaan apa yang kita harus lakukan. Tanpa suruh dia lakukan. Ya. Nggak usahlah kita harus disuruh. Oh, ngepel, bersih. Ya, apa yang kurang. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, itu hal-hal yang baik. Menghargai orang tua, menghormati orang tua, itu hal yang baik. Iya, mendengar nasihat orang tua, iya, itu hal yang baik. Nah, kalau sudah dikasih oleh Tuhan, kita seperti orang dunia, iya, dikatakan tadi dalam Alkitab, katakan, janganlah kamu seperti orang dunia. Kenapa orang dunia itu, ya sudah dikasih oleh Tuhan, dia tidak bisa dapat membedakan baik dan jahat. Jahat ditelan, ya, ibadah ya ibadah, tetapi mabuk-mabuk terus, ya, sudah dikasih oleh Tuhan, pikiran-pikiran jahat terus, sehingga dia tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang menghargai dirinya sendiri, dia membackup dengan kebenaran firman Tuhan. Dia melindungi hidupnya dengan firman Tuhan. Sehingga pergaulan kita ini bukan kita tidak boleh bergaul, boleh kita bergaul. Tapi kalau sudah bergaulan, kita sudah merusak masa depan kita. Sudah merusak yaitu apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup kita. Maka itu adalah hal yang harus kita tanggalkan. Makanya Rasul Paulus bilang, katakan, dahulu aku sudah mati. Oleh karena apa? Oleh pelanggaran dan oleh dosa-dosaku. Dahulu aku sudah mati. Itu sebab aku ini sebanyak orang yang harus dimurkai. Coba Efesus pasal 2 ayat pertama itu. Pasal 2 ayat pertama. Iya, bagaimana? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya, terus? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung Ya. di antara mereka. Ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Terus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita harus sadar ini, ya, bahwa memang dosa itu membawa kematian. Serupa dan segambaran Allah, tidak mungkin Tuhan menginginkan yaitu kematian. Yesus katakan, akulah roti hidup, akulah terang, akulah kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk itulah mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang memberi diri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan biarkan jiwa kita menderita kematian, jangan biarkan kehidupan kita dalam Tuhan menjadi mati, jangan biarkan itu sudah roh kita akan mati. Kita tidak pernah ada doa syafaat bersama dengan Tuhan. Mari mulai belajar, doa pagi harus dilakukan. Sebelum tidur ada doa. Itu artinya bahwa roh kita memiliki kehidupan, ya. Tapi kalau kita tidak ada doa pribadi dengan Tuhan, tidak ada intim dengan Tuhan, bagaimana kita memiliki yaitu kepribadian yang hidup bersama Tuhan? Itu sebab saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus kita sadar bahwa dahulu kami sudah mati, ya. Kami ada orang-orang yang harus dimurkai, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita telah hidupkan bersama-sama dengan Kristus. Itu sebab mari, kalau kita sudah hidup bersama Kristus, marilah hidup itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Melalui kehidupan kita, maka sudah dikasih oleh Tuhan, ya, orang bisa diselamatkan melalui perbuatan kita. Orang bisa yaitu mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Orang bisa mengenal Yesus kasih karunia melalui keberadaan kita. Jadi kita bukan digerami oleh dunia ini, tapi kita harus mengerami dunia ini. Katakan, kita harus gerami dunia ini. Haleluya. Melalui kehidupan saudara dan saya, itu yang terbaik yang kita akan berikan kepada Tuhan. Maka saudara-saudara kesulitan, kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita semua, hari ini dan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk yaitu menerima perjamuan kudus.